Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Uus Susrifah, nomor peserta PPG 20150299761. Saya guru PPKN SMP Negeri 2 Cilebar, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan mengambil materi memaknai peraturan perundang-undangan, submateri makna tata urutan perundang-undangan di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu nih kelasnya ada sampah tidak, kotor nggak kelasnya, coba lihat di bawah kursi kalian. Gak ada sampah? Bersih ya? Top, Marco, top, kelasnya sudah bersih, nyaman untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, silakan alat tulis kalian, ya, bukunya di atas meja semua supaya mempermudah kalian belajar. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Kita Ibu akan mengatur dulu. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Ibu akan menggunakan absensi digital ya. Jadi nanti setiap pertemuan PPKN, Ibu akan meng-share siapa saja setiap ibunya yang tidak masuk. Jadi nanti kalian tahu hari ini siapa yang tidak masuk, ya, siapa yang alpha, siapa yang tidak. Jadi Ibu akan menggunakan absensi digital. Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu nih, ya. Kita sangkut pautkan materi hari ini dengan di kehidupan kalian sehari-hari. Apakah pernah melakukan pelanggaran perundang-undangan? Ya, perundang-undangan itu banyak ya. Pernah melanggar undang-undang apa nih kalian nih, ya? Ada nggak yang melakukan pelanggaran undang-undang, perundang-undangan? Ayo, dalam kehidupan kalian. Kamila pernah berboncengan dan jawab helm. Oh, Kamila pernah berboncengan 3 dan tidak membawa helm. Melanggar nggak? Melanggar undang-undang apa? Lalu lintas. Kalian amati di depan. Ini Ibu akan tampilkan gambar, 4 gambar. Ini ada salah satu dalam materi kita hari ini ya. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalian simak, perhatikan. Menurut kalian pelanggaran tidak ini? Coba ada yang bisa menyampaikan? Itu kayak tawuran, Ya. mungkin kayak perselisihan antara daerah atau. Terus yang kedua, itu anak di bawah umur, apalagi SD. Ya, Kamila. Iya. Tetap Kamila sudah berani mengungkapkan dan menyimpulkan dari gambar ini. Betul ya, ini adalah pelanggaran kejahatan tindak pidana. Kenapa? Karena ini tawuran. Sekarang lagi marak tawuran antar pelajar. Ya. Kemudian ini apa? Undang-undang lalu lintas. Kalau ini
KUHP ya, sesuai dengan pasal 170, 351 dan 355 istilah dalam karena merugikan orang lain. Masih ingat tidak minggu yang kemarin kita belajar mengenai perundang-undangan, arti dari tata urutan perundang-undangan, dan minggu sekarang kita melanjutkan ya memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu tidak tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Apa saja sih susunannya? Oh ya, boleh. Apa nih? Undang-Undang 1945, MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, bagus. Kasih hapus dong. Lura. Nah, hari ini silakan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, di mana kalian nanti akan belajar mengurutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan benar. Ya. Kemudian kalian mampu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis prosesnya dari pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang terakhir, kalian membuat hasil diskusi tentang peran lembaga negara dan nanti di akhir. Nah, tujuan kita tadi ada 4 tujuan pembelajaran kali ini. Nah, silakan nanti kalian simak video motivasi dari materi kita hari ini. Dari yang kami senang di video tersebut, seorang tukang ojek yang sedang memakai helm serta melanggar peraturan lalu lintas, menerobos lampu merah, dan memainkan handphone saat sedang berkendara. Coba deh berdiri. Di depan itu ada kata marina, kata menari, kata di atas, dan kata menara. Marina di atas, menara. Sampai salah dia nggak fokus ini Karina. Di atas marina, menari, menara, marina di atas, menari. Nah, sekarang model pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan problem based learning. Jadi Ibu akan memberikan membentuk kelompok, gitu ya. Kemudian dari kelompok itu Ibu akan memberikan masalah. Pengetahuan kalian mengenai materi perundang-undangan di Indonesia, ya. Karena kita KKM kita PPKN itu 70. Jadi nanti penilaiannya kalian ada penilaian pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Silakan HP-nya dibuka. Ibu akan kirim link Word-nya. Ya, waktunya habis. Jadi nanti boleh diperbaiki di most testnya. Dan berapa? Salahnya berapa? Banyak. Banyak apa? Nanti ada di most test ya. Ini kan baru Ibu mengetes kemampuan kalian sebelum menerima materi ini. Sekarang masuk ke materi inti, yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, memaknai. Ini ada video kasus ya, silakan kalian simak dari video yang ditayangkan di depan.
Ini emang nggak ada suaranya ya, jadi ini layakan. Kalian sudah paham kan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian kan sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menuntut permasalahan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Di dalam video ini kita akan menyusun peraturan perundang-undangan nasional. Nah ya, tadi ada video materi kita hari ini. Nah, kalian simak untuk tayangan PPT-nya. Ya, sedikit Ibu akan menjelaskan dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada peraturan perundang-undangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Siapa pejabatnya? Salah satunya ini ya, ada DPR, DPRD, terus presiden dan gubernur. Oke, lanjut. Nah, ini ada 4 perubahan amandemen ya dari ketetapan MPRS garis miring nomor 20 garis miring MPRS garis miring tahun 1966 ya, sampai perubahan yang terakhir yang dipakai sampai sekarang itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang dikatakan tadi oleh Nura bahwa perundang-undangan Indonesia itu ya ini ada 7 ya, yang tahun 1966 ini ada 6, ini tahun 2000 ada 7, tahun 2004 ini ada 5 tapi 5-nya beranak ya. Nah yang terakhir ini yang dipakai sampai sekarang. Yang pertama itu tata urutannya yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar. Jadi ketika membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua ada tap MPR ya, ada undang-undang atau perpu gitu ya. Nah yang 4 peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan terakhir ada peraturan daerah kabupaten. Itu yang paling rendah. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan yang di bawahnya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Nah, di sini di Undang-Undang Dasar materi muatannya ada 6 bahwa membuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintahan, kemudian memuat ketentuan tentang rakyat, memuat tentang yang berkaitan dengan identitas negara. Ada yang mereka sampai sini? Ada yang mereka? Ya, senang. Apa? Kenapa sih peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah? Ada yang bisa bantu itu nggak? Kenapa sih katanya peraturan perundang-undangan itu harus dibuat dan dibentuk oleh pemerintah? Oh baik, sekarang apa Mega gimana? Untuk mengatur pendidikan berbangsa dan bernegara. Ya, apa sudah dong buat Risma sama Mega? Risma Mega, Risma Mega, Risma Mega, ya. Yang ditanyakan oleh Risma dari pemaparan tadi ya, kenapa sih harus dibentuk tuh peraturan perundang-undangan? Kata Mega ya supaya untuk mengatur. Kalau nggak ada perundang-undangan di negara kita di Indonesia yang dulu ya udah nggak akan hukum ya.
melanggar undang-undang IT, ya udah biarin aja gitu ya. Jadi untuk apa memaksa sifatnya untuk mengatur hidup kita, gitu ya. Ketika ada yang melanggar undang-undang lalu lintas, undang-undang IT atau KUHP tindak pidana, itu kayak ada aturannya. Mau nggak kalau misalnya nggak ada peraturan perundang-undangan, kemudian kalian saudaranya dibunuh, terus nggak ditangkap tuh yang pembunuhnya, mau nggak? Nggak mau kan? Nanti akan balik lagi ke hukum alam, hukum rimba, ya. Jangan lah, gitu ya. Ibu akan kasih hadiah deh ya buat ini. Risma sama Mega sudah berani bertanya dan menjawab. Nih, berikut dah buat Mega. Ya, nih buat Risma. Ibu akan membentuk kalian menjadi satu kelompok 4 orang deh ya. Silakan nanti kalian masuk ke ketua. Ibu akan menunjuk ketuanya, ya. Ibu akan menggunakan aplikasi Wheel of Stamp supaya adil. Jadi nggak rebutan angka. Pada rata-rata anak-anak nggak mau nih jadi ketua, gitu ya, jadi urutan ke-1. Nah ini ada Ibu pilih ketuanya Risma, Karina, Fitria, dan Kalila. Ya. Nah, silakan kalian nanti per kelompok dengan timnya memecahkan masalah yang Ibu kasih ke kalian. Ya, masalah ya. Silakan kalian cari solusinya bagaimana. Kemudian di LKPD yang tadi Ibu tampilkan ini itu ada barcode ya. Ada barcode. Silakan kalian download barcode-nya di aplikasi. Sudah ya? Sudah di-download? Sudah. Sip. Nah, ini ada barcode. Silakan kalian nanti scan. Di dalam ini, barcode ini ada kumpulan LKPD yang harus kalian pecahkan, kasih solusinya. Nah, kalau sudah terjawab, terkumpul solusinya, dibuatkan mind mapping. Paham ya? Nah, ini ada ketua Risma, Karina, Fitria, siap ya? Saya tunjukin, siap ya? Oke. Siap ya, saya akan minta. Siapa yang kelompok pertama? Kelompok pertama Karina. Ya. Kelompok pertama Karina. Kemudian kita cari kelompok kedua. Fitria. Fitria. Kelompok 2 Fitria. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3-nya. Karena Kalina dengan Risma. Kelompok 3 Risma. Berarti yang terakhir Kalina. Silakan. Ibu kasih waktu dan 10 menit kalian untuk mengerjakan ya. Nanti ketua boleh ambil barcode-nya. Silakan kursinya dibentuk kayu. Iya, salah satunya ini LKPD kalian. Sudah di barcode? Barcode-nya dipakai? Sudah, dapat apa? Oh ini, oke. Coba, siapa yang barcode-nya sudah di-scan? Sambil kalian mengerjakan, masuk dalam penilaian ya. Jadi nanti Ibu akan amati kerja kalian, timnya, kemudian sikapnya.
Kamila? Rokok. Sini ya. Yang terakhir kontribusi kelompoknya Kamila. Dan Fitri ya. Yang presentasi pertama itu kelompoknya Kalira. Mana Kalira? Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dilarang merokok. Melarang merokok termasuk dalam peraturan perundang-undang. Larangan merokok termasuk dalam peraturan perundang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang pengamatan merokok bagi kesehatan. Apa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan undang-undang perundang-undangan negaranya. Larangan merokok tidak bertentangan dengan larangan merokok diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 1999 tentang pengamanan merokok bagi kesehatan. Hal ini bertujuan melindungi kesehatan secara kebebasan merokok. Bagaimana solusi untuk permasalahan berhenti merokok? Solusi untuk berhenti merokok yaitu kuatkan niat, buatkan tekad untuk tidak merokok. Kita bersama keluarga saling menunjukkan lain dan jauhi Coba kelompok yang lain perhatikan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menilai ya, jadi kalian jangan kasih ke kelompok ya. Jadi silakan kalian simak kelompok yang lain. Nanti kalian kasih tanggapan ya. Dengan berjalannya presentasi ini kan itu kan menilai ya, masuk dalam penilaian sikap dan keterampilan. Paham ya? Nah, sekarang kelompok yang berikutnya akan tampil. Krisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi masalah tentang Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week termasuk dalam peraturan perundang-undangan apa? Citayam Fashion Week dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Kami Sampaikan penggunaan jalan tidak terganggu dan yang terpenting kegiatan di anak muda tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Apakah kegiatan Citayam Fashion Week bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Coba jelaskan kalau pertentangan bertentangan dan kalau tidak bertentangan juga coba jelaskan. Aksi pemuda peragaan busana yang digelar sekelompok remaja di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat atau
kuliah tersebut Citayam Fashion Week dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Citayam Fashion Week terindikasi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena menggunakan tempat penyeberangan jalan diberantas tidak sesuai peruntukan sehingga mengganggu fasilitas penjalan kaki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai retribusi perda Karawang. Bagaimana solusi permasalahan retribusi? Untuk mengoptimalkan retribusi masuk ke kas daerah dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Mencoba solusi dengan menerapkan pembayaran non tunai pada retribusi sampah dari retribusi atau peraturan undang-undang retribusi termasuk ke dalam kabupaten atau kota. Apakah kegiatan gambar di atas bertentangan dengan kata urutan perundang-undangan di atasnya? Kegiatan retribusi pelayanan, persampahan, kebersihan tidak bertentangan dengan kebersihan. Ya, di atasnya retribusi tersebut diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang larangan membuang sampah sembarangan. Bagaimana solusi untuk permasalahan membuang sampah sembarangan? Solusi untuk mencegah membuang sampah sembarangan yaitu dengan membuat jalur peringatan, membuat bak sampah dan menyediakan tempat pembuangan sampah kolektif. Apakah kegiatan larangan membuang sampah bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Larangan membuang sampah tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan nomor 18 tahun 2008. Dalam pengolahan sampah itu sudah lengkap bahwa tidak ada sampah yang tidak ada. Secara administrasi semua sudah lengkap diambil, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah asli. Larangan membuang sampah sembarangan termasuk dalam aturan perundang-undangan apa? Larangan membuang sampah termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kelompok Karina. Karina. Aplaus dulu dong. Nah, untuk presentasi kelompok ya sudah bagus. Berarti kan sudah bisa memecahkan satu masalah ya, hanya kurang pede gitu ya.
Nah, tadi masalah-masalahnya salah satunya adalah apa tadi? Passion, Dik ya. Kelompoknya Risma. Bahwa menurut Risma kalian apa kesulitannya? Pelanggaran apa? Lalu lintas. Lalu lintas ya. Kemudian juga dilarang merokok, tetapi tetap aja masih banyak yang merokok. Itu untuk kelompok yang tadi yang merokoknya megang ya. Kemudian kalian yang kelompoknya siapa yang ini? Revolusi yang harus revolusi siapa? Iya. Apa menurut kelompoknya Fitria tadi? Bahwa revolusi itu Pertimbangkan retribusi masuk kas daerah. ya masuk kas daerah, gitu ya. Sudah paham ya? Jadi dengan tim kalian sudah bisa memecahkan satu masalah dan penilaian akhir post test. Ya. Ibu akan ngecek nilai kalian di akhir pembelajaran setelah ibu memberikan materi. Linknya sudah ibu kirim ya, link yang tadi. Yang pertama dengan pretest. Ibu akan ngecek dalam soal yang sama. Kalian kemampuannya gimana nih? Apakah turun, apakah naik nih? Ya, silakan klik link post testnya mengenai peraturan perundang-undangan. Masih menggunakan media Wordwall. Sudah bisa buka? Bisa buka? 5 menit kalian harus bisa isi soal. Udah ya? Mari ya, yang tertinggi. Tadi ibu akan share nilai yang dapat kecil dan yang terbesar. Untuk kelompok tadi ibu sudah mengamati kelompok yang bagus. Ya. Jatuh pada kelompoknya kelompoknya Alina. Kelompok berapa kalian? 2. Kelompok 2. Sebelum ke refleksi, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini dan memberikan manfaat untuk pembelajaran kita hari ini.
Kemudian ada yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Ada yang bisa menyampaikan manfaat kita hari ini, pembelajaran hari ini? Boleh, Karina. Materi pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan adalah manfaat dari kita mempelajari tata urutan perundang-undangan, salah satunya yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi kita. Karena dengan adanya hukum tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan semua diatur sehingga kita sebagai warga negara dapat hidup tenang, memberikan rasa keadilan bagi warga negara karena apabila tidak ada undang-undang maka setiap pelanggaran akan sulit diusut. Nah, mas dong buat Karina. Karina. Karina sudah berani memberikan ya pendapatnya, menyimpulkan dan memberikan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, bahwa pembelajaran kita hari ini menurut Karina adalah apa tadi? Manfaatnya kita jadi tahu kan gitu ya. Kemudian tadi Karina yang menyampaikan kesimpulannya adalah pembelajarannya tentang perundang-undangan gitu ya. Jadi itu yang sudah yang disampaikan oleh Karina, sudah berani menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah sekarang refleksi hari ini mengenai memakai tata ulang perundang-undangan. Nih tanya nih ya, bagaimana menurut kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model PBL ya, kemudian media virtual, media video dan recorder, bagaimana menurut kalian manfaatnya? Menurut kalian refleksinya nih apa? Membuat saya menjadi lebih paham dan lebih menarik. Oh, lebih paham dan lebih menarik, betul ya. Itu ada pesawat kan ya? Ya, bagus tuh. Kemudian yang kedua, model pembelajaran dengan menggunakan PPP menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada yang belum menyenangkan? Menyenangkan ya? Ya. Kemudian ada tiga yang belum paham dari pembelajaran hari ini. Paham ya? Dengan detail video-video, kemudian kasus-kasus, kemudian tadi Kamila menyampaikan saya pernah melakukan pelanggaran, sudah paham itu jelas ya. Itu dalam kehidupan kalian sehari-hari juga pernah melakukan kan? Ya. Kemudian hal apa saja yang dapat didapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa? Kamila. Dapat mengenal dan mengetahui perilaku-perilaku yang mengenai pelanggaran undang-undang. Ya, bagus ya. Mas dulu dong buat kita semua. Itu akhiri pembelajaran kita hari ini ya, Ibu. Pesan moral hari ini, mari kita sama-sama menaati peraturan yang sudah ada. Peraturan itu ada dibuat untuk kita taati, bukan untuk dilanggar ya. Salah satunya misalnya hal yang paling lingkupnya kecil aja di sekolah ya, ikuti aturan yang ada di sekolah, jangan melanggar. Kalau kita berpakaian harus putih biru, sepatu hitam, ya dilaksanakan.